Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat surgaku. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya Allah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, karena sampai hari ini kita masih diberi nafas secara gratis dan kita bisa berjumpa meski lewat dunia maya, ya. Dan yakini walaupun kita berjumpa lewat dunia maya, insya Allah berkah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu nanti syafaat-syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan semoga kelak kita nanti dipertemukan dengan beliau bertetangga di surga dan bertetangga dengan sahabat-sahabat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sahabat-sahabat surgaku, hari ini karena keterbatasan waktu juga ya, saya diberikan waktu selama 30 menit. Mohon izin untuk sharing pagi ini ya. Tapi terlebih dahulu mohon maaf banget, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya bukan seorang guru, saya bukan seorang ustazah, dan saya bukan seorang mubalighah ya. Jadi kita sama-sama di sini adalah hamba Allah yang butuh ampunan Allah, yang ingin bertobat lewat jalan ini. Biiznillah, dengan izin Allah ya. Sahabat-sahabat surgaku, alhamdulillah hari ini saya diberikan amanah membawakan salah satu materi dari ilmu magnet rezeki, yaitu cara cepat mendapat anak. Masya Allah. Ada yang belum punya keturunan di sini? Silakan komen di grupnya. Silakan komen di Facebook ya, teman-teman semuanya. Saya doakan semuanya yang belum punya keturunan hari ini, Allah kabulkan semua hajat dan doa-doa teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut teman-teman, Mbak Maria, alangkah baiknya ya kita mulai pagi ini dengan memberikan atau mengeluarkan energi bahagia ya. Jadi silakan ketik teman-teman di komen semuanya ya. Silakan ketik, aku bahagia hari ini ya Allah, hari ini aku closing bertubi-tubi Allah ya. Coba sekarang ketik semuanya di komen Facebooknya, di grup Facebook teman-teman, agar apa yang kita keluarkan hari ini, agar apa yang kita sampaikan hari ini, semuanya adalah energi yang positif ya. Jadi ketika kita awali dengan energi yang positif di pagi hari, insya Allah nanti sampai siang pun energi kita juga akan positif. Bismillah, dengan izin Allah. Ya silakan yang masih mau komen. Oke, Masya Allah. Sungguh suatu kebahagiaan sahabat-sahabat saudaraku, sahabat-sahabat WR dan MDKR yang dimuliakan Allah ya. Kita dapat dipertemukan di kajian kita hari ini ya, kajian virtual yang diadakan oleh PT Dinar Khairul Razikin ya. Waktu hanya memang beberapa saat saja, tapi saya yakin ya, dengan demikian meskipun cuma sebentar aja ketika kita sudah fokus untuk belajar hari ini dan kita praktekin ilmunya, insya Allah biiznillah atas izin Allah, insya Allah akan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita hari ini. Amin, Allahumma amin. So Mbak Maria, tanpa panjang kali lebar lagi, hari ini kita akan sharing ya. Mohon izin teman-teman, sekali lagi kita di sini sharing-sharing aja ya. Sekali lagi saya bukan seorang guru, jadi sama-sama belajar. Kalaupun nanti ada ketidaktepatan, mohon izin untuk dikoreksi kayak gitu ya. Bismillah, biiznillah. Nah, silakan Mbak Maria untuk slide yang pertama. Alhamdulillah udah banyak yang masuk ya. Selamat datang semuanya teman-teman di seluruh penjuru bumi Allah. Ada yang mungkin dari Papua, dari Aceh, dari Makassar. Masya Allah, tabarakallah. Saya semuanya ya teman-teman ya. Oke. Baik. Tema yang kita ambil hari ini yaitu cara cepat mendapatkan keturunan ya. Jadi di sini teman-teman semuanya di salah satu materi Gurunda ini memang dahsyat banget ya, selain materi-materi yang lain ya. Ada beberapa materi yang sangat ngena banget ya, terutama dalam kehidupan saya pribadi kayak gitu. Dan ketika kemarin saya disodorkan materi ini, speechless juga ya. Speechless, aduh wow keren materinya, saya bilang kayak gitu ya. Alhamdulillah saat ini saya diamanai oleh Allah ya, diberikan anak-anak yang solehah ya, ada 3 orang putri yang sekarang diamanahkan oleh Allah. Yang saat ini yang nomor pertama sedang mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan semester 4, kemudian yang kedua masih kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA, dan yang ketiga saat ini kelas 3 SD. Alhamdulillah kulihal, cewek semuanya. Jadi siapa yang mau jadi besan saya? Bercanda.
Oke, siap. Mbak Maria, minta tolong slide-nya. Slide-nya yang pertama. Mungkin masih proses ya, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu Mbak Maria, share flyer-nya, share slide-nya ya, mohon maaf. Tentunya teman-teman semuanya di sini yang belum mendapat keturunan ya, saya doakan segera mendapat keturunan ya. Dan tetap ketika sudah mengenal ilmu rezeki, masih ingat kan audionya Gurunda yang berjudul cara cepat mendapat keturunan ya? Itu silakan teman-teman dibuka, didengerin. Di sini nanti kita akan sharing bersama bagaimana sih caranya mendapatkan keturunan kayak gitu ya. Tapi tentu saja semuanya atas izin Allah. Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya berikhtiar saja. Kembali lagi hasil adalah wilayah Allah. Kayak gitu ya. So teman-teman surgaku, gimana sih cara cepat dapat keturunan ya? Di sini adalah anak adalah keajaiban dari Allah ya. Anak adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saat ini teman-teman semuanya yang saat ini lagi mengikuti kajian hari ini, Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Anda adalah orang-orang yang ditunjuk Allah untuk mengikuti kajian pada pagi ini. Karena di luar sana masih banyak banget orang-orang yang masih belum mengenal ilmu rezeki, kemudian semua persoalannya atau tiap persoalan itu selalu dijeruk nipisin, kemudian didramatisir, dan akhirnya jadi nggak karuannya. Kalau seandainya tetap cool dan tenang, tentunya solusi itu akan datang. Tapi kalau dijeruk nipisin, wah jadi enak banget seluruh badan ya. Kalau soto ataupun rawon dikasih jeruk nipis enak banget, bener nggak teman-teman? Ya pasti enak banget. Tapi ketika persoalan kita jeruk nipisin, jadinya nggak karu-karuan, hidup nggak nyaman, jadinya kesana kemari tuh rasa gimana gitu, ya. Dan kali ini teman-teman semuanya yang belum punya keturunan jangan khawatir. Di dunia kuantum Allah sudah siapkan keturunan yang terbaik, yang soleh dan solehah untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Nah di sini teman-teman semuanya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Maria di awal ya, nama saya Ririn Yuliani. Saya berasal dari Kota Batu Malang yang nanti masuk di challenge SGS. Sampai jumpa di Kota Batu Malang ya. Itu aja sih, saya salah satu certified tanaman rezeki juga dan alhamdulillah sudah membina puluhan grup ya, grup binaan ya, sama-sama sharing ilmu rezeki. Oke. Saya langsung masuk ke materi ya teman-teman semuanya karena waktu semakin berjalan dan saya harus cepat menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan oleh PT Dinar Khairul Razikin. Oke. Teman-temanku, sahabat-sahabat surgaku, para wakil resmi dan para mitra Dinar Khairul Razikin, ya. Anak itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yang memberikan, dia yang mengambil dan dia juga yang menetapkan jenis kelaminnya. Jadi teman-teman semuanya, kenapa sih anak atau keturunan selalu menjadi bahan pembahasan? Pasti itu ya, apalagi untuk pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, kok kenapa belum dikaruniai anak, kok gini, kok gitu, mungkin seperti itu ya. Pasti ada rasa galau dan gelisah gundah gulana, mungkin seperti itu ya. Nah di sini ketika kita sudah mengenal rezeki, insya Allah hilang semua rasa gegana tadi ya, gelisah galau, gundah, merana kayak gitu ya. Karena apa teman-teman? Ketika kita ada persoalan, apalagi yang menyangkut seorang anak, itu memang tidak mudah banget ya, memang tidak mudah. Tapi Bismillah, ketika kita sudah mengenal ilmu mana rezeki, insya Allah hati kita akan tetap tenang. Nah di sini sekali lagi, kenapa sih ya anak atau keturunan itu selalu menjadi pembahasan? Ya karena di sini apa? Banyak yang merisaukan kehidupannya karena satu, udah nikah lama banget belum dikaruniai anak. Kemudian udah ada dorongan dari mertua mungkin, kenapa sih kamu kok belum punya anak dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan itu memang akan membuat suatu pasangan dalam suatu pernikahan itu merasa gelisah dan galau kayak gitu ya. Dan yang kedua, semua hal yang berkaitan dengan harta, rezeki, atau anak itu membuat kita memang menjauhkan diri dari Allah. Karena apa? Ketika dalam suatu keluarga belum dikarunia seorang keturunan, ya pasti dari pihak mertua atau dari pihak suami dan lain sebagainya itu pasti menuntut ini itu, kemudian nanti warisannya larinya kemana kayak gitu ya. Dan itu pasti membuat sebuah pasangan itu jadi galau kayak gitu ya.
Dan di sini kesalahan kita itu ada dua, teman-temannya. Kesalahan kita itu ada dua. Yang pertama, ketika ada persoalan, kita tuh selalu menjeruk nipisin. Ya, dijeruk nipisin, ditetesin, kayak gitu. Jadi sampai seluruh tubuh itu terasa banget, waduh, tidak karu-karuan jadinya, kayak gitu ya. Dan teman-teman perlu ketahui, kalau jeruk nipis ditetesin di apa namanya di bakso, mungkin di apa soto atau di rawon tuh enak banget ya. Tapi kalau di persoalan kita jeruk nipisin itu nggak bagus teman-teman. Efeknya juga luar biasa ke kita, ya kayak gitu. Bisa slide selanjutnya Mbak Maria. Dan yang kedua, kesalahan kita apa? Yaitu tidak menerima ketidaksempurnaan kita. Padahal teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah ya, para WR dan para DKR, MDKR ya. Kondisi saat ini itu adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan. Ya. Jadi apapun itu terima dengan ikhlas, dengan lapang dada dan ya Allah saya siap menerima semua pemberian-Mu. Tapi terkadang kita itu ya Allah ya tapi manusiawi ya teman-temannya manusiawi ya. Kita selalu setiap persoalan kita jeruk nipisin, kemudian tidak terima, terus why me kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman semuanya usahakan untuk selalu mempraktekkan ilmu manat rezeki. Karena ketika kita sudah mengenal ilmu manat rezeki, apapun persoalan kita itu jadinya wow keren aja. Indah banget. Apapun realitanya tuh wow keren. Kayak gitu ya. So teman-teman surgati yang dimuliakan Allah, sekali lagi yang belum punya keturunan, tetap cool. Apapun itu, yakini di dunia kuantum sudah Allah siapkan turunan yang soleh dan soleha untuk sahabat-sahabat semuanya. Next slide, Mbak. Nah, harta-harta kita yang terbaik, terbesar, dan teragung adalah ketenangan hati. Di sini maksudnya apa teman-teman? Ketika teman-teman semuanya menghadapi persoalan dan lain sebagainya, kayak gitu ya, nggak usah didramatisir lagi, nggak usah dijeruk nipisin. Kalau kita jeruk nipisin terus kayak gitu, itu akan semakin membuat tubuh kita nggak nyaman, ya, akan semakin jadinya uring-uringan, atau mungkin ada ketidakterimaan dengan Allah dan lain sebagainya, kayak gitu. So teman-temanku yang dimuliakan Allah, tetap cool ya, karena kekayaan sebenarnya itu bukan berada di harta, tahta, jabatan, ya mungkin harta yang berlimpah enggak, tapi ada di sini nih, ketenangan hati. Ketika kita tenang, apapun persoalan di depan kita itu rasanya indah banget. Gitu ya. Next, Mbak. Jadi teman-teman semuanya, ya, Allah ingin kita berkaca. Jadi ketika kita ada persoalan dan lain sebagainya, Allah itu ingin kita berkaca, ya. Ada beberapa kisah dalam Al-Qur'an ya tentang Nabi Zakaria. Yang uniknya kisah tentang Nabi Zakaria ini yang ingin memiliki anak. Ini berhubungan dengan rezeki, ya. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 37 Allah berfirman yang artinya maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab ya. Mihrab ini di sini adalah kamar khusus untuk ibadah, teman-teman. Jadi ada ruangan khusus yang digunakan untuk ibadah. Dia mendapati makanan di sisinya dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dan Maryam menjawab, "Ini dari Allah." Dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Dan di sini teman-teman semuanya, anak adalah rezeki. Jadi ketika Allah belum berikan, berarti itu belum Allah izinkan kita untuk menerima rezeki itu. Nah, itulah kenapa di mihrab dan rezeki itu selalu saling dihubungkan kayak gitu ya. Jadi antara ketenangan batin dan rezeki, kemudian antara kedekatan pada Allah itu juga rezeki. Dan batas antara rezeki kita dan diri kita adalah dosa-dosa kita. Jadi kenapa sampai saat ini belum dikasih keturunan? Ya Allah kenapa? Why me Allah? Kayak gitu ya. Nah ini kita harus perlu introspeksi diri dulu. Ada apakah dengan saya? Kayak gitu ya. Mungkin masih banyak perisai-perisai yang ada di dalam diri kita. Sekecil zarah pun teman-teman semuanya. Kalau di hati kita, dalam kehidupan kita ada dosa, itu rezeki tidak akan Allah kirim. Itu jadi perisai dan jadi pembatas rezeki kita belum digrojok sama Allah. Next, Mbak. So, teman-teman semuanya, dosa apakah itu?
Nah, dosanya di sini adalah ketika kita nggak tenang, ya ketika kita galau di roller coaster terus tiap hari ya, mungkin ada terpaan dari sini, dari mertua, dari suami dan lain sebagainya ya, mungkin dari orang sekitar, dan kita galau, kemudian kita jadi nggak tenang, itu akan semakin membuat teman-teman semuanya ya, terutama para ibu nih ya, itu akan menjadi ini ya istilahnya apa? Jadi pengaruh ya, pengaruh ke tubuh teman-teman semuanya. Dan jika kita tidak tenang, kita galau dan lain sebagainya, itu sama saja kita menetesi kita dengan jeruk nipis tadi. Ya, di materi cara cepat dapat anak ini, teman-teman bisa juga dengerin ya tentang materi cermin ajaib, kemudian paradox of candy, kemudian jeruk nipis. Nah, itu saling berhubungan. Kenapa sampai saat ini belum dikasih keturunan dan lain sebagainya. Coba kalau kita batin kita tenang teman-teman ya, tentunya semuanya akan terlihat indah. Jadi diomongin sana, ditegur mertua dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih ibuku yang dimuliakan Allah, terima kasih suamiku. Seperti itu ya, tetap cool. Itulah ya, yang jadi salah satu penyebab kenapa Anda tidak mendapatkan keturunan. Karena itu tadi, tidak cool. Bawaannya langsung, wah gimana yang mendramatisir seperti itu ya. Dan mihrab di sini adalah tempat kita bersujud. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ruangan khusus yang kita gunakan untuk bersujud, ya, deketin Allah, rayu Allah. Dan tempat sujudnya ada di mana? Di dalam hati kita. Selain kita praktekin, kita tanamin dalam hati kita untuk selalu tenang. Jadi di hati kita itu di mihrabin kayak itu, di apa namanya istilahnya, berusaha untuk menenangkan diri apapun itu yang terjadi. Dan ketika kita positive thinking kepada Allah, menerima dengan ikhlas apapun yang Allah berikan saat ini, ikhlas dan ridho terhadap apa yang Allah berikan, Masya Allah, Insya Allah, ya biiznillah, akan Allah kirimkan rezeki. Seperti doa dari Nabi Zakaria, ya ketika meminta kepada Allah, ya beliau meminta anak dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 38, Allah berfirman yang artinya, Ya Rabbku, berikan aku seorang anak dari Engkau yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Waktu itu Nabi Zakaria langsung praktekin ya, kemudian melakukan prosesnya, menikmati setiap prosesnya ya, dan hatinya tetap, hati dan jiwanya selalu tenang. Masya Allah, Allah kabulkan doa dari Nabi Zakaria. Gitu. Next, Mbak. Dan Masya Allah, doa lainnya yang untuk mendapatkan anak seperti yang dituliskan oleh Gurunda di buku Kajian Magnet Rezeki ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana bahwa itu lengkap banget ya bukunya, silakan. Jadi saya ini sampaikan sesuai dengan rujukan yang ada di audio Ustadz dan buku Kajian Magnet Rezeki ya. Doa lain untuk mendapatkan seorang anak yaitu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 39 yang artinya, Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkau ahli waris terbaik. Ada doa lagi, satu lagi teman-teman, di Asy-Syafa'at ayat 100, yang juga merupakan doa dari Nabi Ibrahim, yang artinya, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Masya Allah ya, doanya indah-indah banget. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi, yang saat ini belum Allah berikan keturunan, tetap cool, tetap tenang. Bisa jadi saat ini teman-teman belum diberikan keturunan tuh sama Allah suruh berkarya dulu. Ya, jadi potensi yang ada di diri teman-teman semuanya itu disuruh menggali dulu, kemudian suruh berkreasi dulu, dan nanti pada saat yang tepat Allah akan kirimkan, Allah akan amanahkan buah hati yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin ya. Selain itu ada juga dua doa lagi yang disampaikan oleh Gurunda di buku Kajian Magnet Rezeki, yaitu dalam surat Al-Aqaf ya ayat 15 yang artinya, Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Berikanlah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Masya Allah, indah banget ya doanya ya. Jadi doa-doa ini teman-teman, ketika teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa orang yang saya pernah dengar juga, dan salah satu klien saya juga itu ikhtiarnya udah ke sana kemari, ke sana kemari, tapi dia nggak ingat ada Allah kayak gitu lah ya.
Jadi ikhtiarnya itu datangin yang A, yang B, yang C, mungkin dengan yang lain sebagainya, tapi dia nggak kembali ke Allah. Hasilnya pun apa? Hasilnya zon. Karena sekali lagi yang memberi anak adalah Allah, ya. Yang mengambil juga Allah. Yang memberikan jenis kelamin juga Allah. Jadi kembali lagi, apapun itu, apapun realita yang saat ini teman-teman hadapi, terutama persoalan tentang buah hati, pasrahkan, serahkan semuanya pada Allah. Tetap cool aja. Bisa jadi Allah punya rencana yang paling indah ya sebelum teman-teman semuanya dikaruniai anak. Dan yakini teman-teman semuanya akan ada pelangi setelah hujan badai ya, seperti itu. Next, Mbak. So, teman-teman saudaraku, ada lagi ya, dalam satu doa lagi yang ada dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kami keturunan serta istri-istri kami sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Jadi di sini teman-teman suruh bertakwa terus ya. Tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya tetap aja di atas sajadah. Gak usah datangin apa itu yang namanya simbah dukun dan lain sebagainya, gak usah ya. Jadi lari lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah. Semuanya udah Allah rencanakan. Sekali lagi, kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan buat teman-teman semuanya. Ya, dan ketika saat ini teman-teman mendramatisir terus, kemudian ditambah lagi jeruk nipisnya sampai 2 kilo mungkin ya ditetesin ya, bukan ditetes, diguyur itu ya kalau 2 kilo, itu nggak akan selesai persoalan ya. Yang jadi apa, semakin roller coaster, semakin galau dan lain sebagainya. Dan ketika hati kita nggak tenang, tetap di roller coaster dan lain sebagainya, saya rezeki nggak akan deket, dan motivasi dan ini nggak akan terlihat ya, solusinya nggak akan terlihat. Tapi ketika kita tenang, kemudian pasrah sama Allah, ikhlas, tawakal, ya, kira-kira solusi kelihatan nggak? Coba komen, ya, coba komen di grup Facebooknya ya. Kira-kira ketika kita tenang, solusi terlihat nggak ya? Kalau kita di roller coaster, di atas roller coaster, kita ngelihat ke bawah, kelihatan nggak taman yang indah, kemudian anak bermain sepak bola, burung-burung berkicau, kelihatan nggak? Pasti nggak akan kelihatan. Tapi ketika kita tenang, duduk di bangku taman, menikmati, ya, itu pasti terlihat. Yang namanya keindahan alam itu terlihat. Dan tentunya solusi juga terlihat. Gitu ya. So, teman-teman surgaku, sahabat-sahabatku, para wakil resmi dan para mitra dari Dinar Khairul Rozikin. Amalan-amalan apa sih yang bisa untuk mempercepat memperoleh anak? Nah, ini saya rangkum juga dari rujukan dari buku Gurunda ya. Yang pertama adalah setiap ada kelahiran anak, orang lain ya, sahabat, kerabat, mungkin tetangga kita kayak gitu ya. Nah, doakan dengan tulus teman-teman. Jadi teman-teman datangin, kemudian doain dengan tulus ya, muliakan dia dan bahagiakan dia. Bila perlu dikasih hadiah kayak gitu ya, dikasih hadiah. Meski itu pun orang yang nggak mungkin nggak teman-teman kenal kayak gitu. Ya, saya dulu biasanya seperti itu. Dulu, tapi belum mengenal ilmu mana rezeki ya. Alhamdulillah sekarang udah mengenal ilmu mana rezeki, jadi lebih paham lagi lah. Ternyata itu, ternyata kemarin tuh yang aku lakuin bisa menarik ya. Kayak gitu, menarik rezeki dari Allah kayak gitu ya. Itu ya. Jadi yang pertama, setiap ada kelahiran anak orang lain, doakan dengan tulus ya. Kemudian muliakan dia, bila perlu kasih hadiah. Dan bersikap baiklah ya, tentunya doa-doa yang paling indah ya, doa yang paling bagus kayak gitu. Yang kedua, setiap ketemu anak orang lain, sayangi dan muliakan anak tersebut. Anak siapapun itu kita sayangi, meskipun kita nggak kenal. Kadang kita di perjalanan di kereta, itu pengalaman saya nih ya, di kereta kayak gitu ada anak yang masya Allah luar biasa, pinternya kayak gitu ya, sampai dia tuh lompat dari satu kursi ke kursi yang lain kayak gitu. Tetap aja muliakan, sini nak kayak gitu, bila perlu kasih permen kayak gitu. Itu kan ikhtiar kita ya, terutama kita yang belum punya anak lah ya. Jadi sayangi dan muliakan anak orang lain gitu. Dan yang ketiga, sering-seringlah berdoa dengan doa-doa yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, tadi doa-doa yang saya share tadi silakan dipraktekin ya. Semoga Allah mudahkan semua hajat teman-teman semuanya untuk segera dikirimkan keturunan. Kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan amalan-amalan doa tadi ya, yang apa itu namanya, yang saya sampaikan tadi, teman-teman praktekin, kemudian dibaca. Bila perlu dibacanya 2 orang ya. Jadi sama suami, sama pasangan teman-teman semuanya ya.
Dan semoga Allah mempercepat semua aja teman-teman semuanya. Dan memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kayak gitu ya. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget ya mungkin terlalu cepat saya menyampaikan karena kembali lagi waktu terbatas kayak gitu ya. Itu aja sih Mbak Benaria, silakan. Alhamdulillah Bunda, materi kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, kebetulan masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk mengulas kembali materi yang baru saja disampaikan oleh Bunda Ririn. Jadi poinnya adalah anak itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan anak tersebut, Allah yang mengambilnya, serta Allah yang menentukan jenis kelaminnya. Harta yang terbesar, yang teragung yang kita miliki adalah ketenangan hati. Jadi poinnya ada pada ketenangan hati tersebut. Jika kita tidak tenang, intinya sama seperti kita sedang mempraktekkan jeruk nipis itu. Jadi semakin kita mendramatisir apapun yang terjadi, jangan didramatisir karena ketenangan hati itu adalah kunci yang utama untuk mendapatkan keturunan. Positive thinking pada Allah, ikhlas ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren banget Bunda. Satu lagi, ada amalan untuk mempercepat memperoleh keturunan. Jadi yang pertama, mohon dicatat nih. Yang pertama, setiap ada kelahiran anak orang lain, doakan dengan tulus, dengan ikhlas kepada orang tersebut, serta berikan hadiah yang terbaik untuk orang tersebut. Kemudian setiap bertemu dengan anak orang lain, sayangi anak itu, muliakan serta bahagiakan anak itu. Dan yang ketiga, sering-sering membacakan doa yang tadi sudah diberitahukan, diinfokan oleh Bunda Ririn. Saya sampaikan ulang ya, doanya ada doa Nabi Zakaria dalam Quran surah Ali Imran ayat 38, di surat Al-Anbiya ayat 39, kemudian surat Asy-Syafa'at ayat 100, kemudian di surat Al-Qaf ayat 15, dan yang terakhir ada pada surat Al-Furqan ayat 74. Kurang lebih seperti itu ya Bunda ya. Bagi para teman-teman kita yang mau bertanya, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah akan saya bacakan. Tapi mohon maaf tidak banyak, mungkin 1 atau 2 orang saja. Silakan tinggalkan pesan. Sebentar kita cek. Ini ada satu pertanyaan Bunda dari teman kita. Jika seorang istri belum hamil, kemudian suaminya ingin menikah lagi, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Masya Allah. Mohon Bunda untuk silakan dijawab Bunda. Ada satu pertanyaan tersebut. Oke, baik. Mohon izin menjawab ya Mbak Maria. Bunda, Masya Allah, Bunda adalah orang pilihan Allah ya. Bunda adalah orang pilihan Allah. Dan ketika seorang suami berkata seperti itu ya, penyebabnya sih persoalannya dari keturunan ya. Omongkan terlebih dahulu baik-baik seperti itu ya. Ini nggak mudah banget loh jawabnya, serius. Nggak mudah banget. Jadi omongkan dulu, kemudian garpu tala bareng kayak gitu. Ya emang sih kalau kita izinkan suami kita untuk berpoligami itu surga untuk seorang istri yang seperti itu ya katanya ya. Tapi kembali lagi sebagai seorang istri itu nggak akan mungkin rela kayak gitu ya ketika suami mempunyai keinginan seperti itu. Ajak aja mengenal ilmu mantra rezeki ini Bun. Jadi ketika suaminya belum mengenal ilmu mantra rezeki, ajak dengerin audionya Ustadz ya. Di audio itu ada 43 audio didengerin bareng, kemudian baru boleh mengambil keputusan. Insya Allah akan berubah tuh keputusan suami ya. Tapi ketika suaminya udah mengenal mana rezeki, ajak garpu talah kayak gitu. Ketika beliau punya niat pengen beristri lagi karena ada persoalan sampai saat ini Bunda belum dipercayakan untuk mempunyai seorang putra atau putri garpu talah ya. Insya Allah nanti di garpu talah tadi diberi petunjuk kok. Itu yang terbaik. Itu sih yang bisa saya jawab ya, karena kembali lagi kita itu orang mana rezeki udah punya sahabat yang deket banget, yang ngerti banget sama kita, ya. Bahkan kita nggak perlu orang lain deh untuk ini untuk curhat dan lain sebagainya. Udah curhatnya langsung aja ke Al-Quran melalui garpu talah. Gitu Mbak Maria.
Masya Allah, Alhamdulillah keren banget jawabannya. Semoga semua ilmu yang diberikan oleh Bunda Ririn hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi toko juga akan dibuka. Terima kasih banyak Bunda, saya ucapkan kepada Bunda Ririn atas ilmu yang luar biasa. Keren banget, bermanfaat untuk kita semua di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dari saya. Mari semuanya sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.